Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Selamat datang kembali di channel Seto Eco Consultants. Di konten kali ini yaitu Settle, konten yang berisi tips dan trik serta informasi yang cukup menarik yang akan kita bahas tentang fitur-fitur khususnya di Accurate Online. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya kita mengontrol ribuan invoice ya, sales invoice ya di Accurate Online agar lebih efektif dan efisien tentunya gitu kan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channelnya SAC, jangan lupa di subscribe ya, dan juga di like video ini supaya nanti kalau ada video terbaru yang kami upload, teman-teman bisa langsung dapat update dan notifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama waktu, kita langsung aja ke videonya. Buat teman-teman yang baru denger yang namanya Accurate Online itu apa sih ya? Accurate Online itu adalah software akuntansi buatan anak bangsa ya, buatan Indonesia yang berbasis online ya. Jadi software itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun menggunakan device apapun, yang penting ada koneksi internet dan browsernya ya. Lalu kenapa pengelolaan invoice ini jadi salah satu hal yang mau kita bahas di video kali ini ya? Karena pengelolaan invoice ini tentunya ya akan sangat berpengaruh terhadap arus kas kita ya, tentang pembiayaan perusahaan kita ya, kepatuhan pembayaran dan juga hubungan kita dengan customer agar terjalin dengan baik. Maka dari itu kita akan bahas lebih dalam lagi betapa pentingnya kita mengontrol salah satu fitur invoice itu di dalam Accurate Online. Sebenarnya tantangan apa aja sih yang biasanya dihadapi oleh para finance AR lah ya biasanya untuk terkait invoicing ini? Ini anggapnya mereka tidak pakai sistem ya. Biasa kendala-kendala apa yang mereka hadapi ya? Ya udah pasti dalam pengelolaan invoice yang sekian banyak itu, mereka akan kontrol ini invoice mana yang sudah jatuh tempo, invoice mana yang belum dibayarkan, invoice mana yang sudah lunas, total berapa yang masih outstanding, nilainya ada berapa yang masih belum terbayarkan. Itu akan sangat memakan waktu ya. Selain memang dari personsnya sendiri yang akan pusing ya, tentunya untuk mengkolek data seperti itu akan lumayan makan waktu ya. Apalagi bisnis kita yang sudah cukup besar dan invoice-nya itu tidak sedikit masuk dalam, misalnya satu hari bisa sampai 100 invoice karena misalnya kita di retail gitu ya, atau FMCG gitu. Nah, di situ tentu saja kalau kita tidak menggunakan sistem, dan kalaupun sudah menggunakan sistem, gimana cara maksimalinnya tidak mengerti ya, itu tentu aja akan jadi salah satu tantangan yang paling berat. Yang kedua, tantangannya adalah kesulitan dalam melacak dan monitoring piutang kita tentunya gitu kan. Jadi misalnya kayak, oh customer ini nih kayaknya udah limit berapa tapi kok belum dibayar-bayar ya. Ini kok dia order barang terus ya, padahal tagihan sebelumnya aja belum dia bayar gitu kan. Itu kan salah satu hal yang penting dalam monitoring piutang dan juga hubungan kita terhadap customer ya. Itu yang perlu kita take attention juga untuk case-case seperti itu. Yang ketiga, tentu saja kesalahan input. Ya, ini kita bisa bilang adalah human error gitu kan. Entah salah angka gitu kan. Ya, karena fatal sekali misalnya invoice-nya sudah kita kirim, terus sudah dibayarkan, kita baru aduh, Bu, maaf yang tadi angkanya ada salah nih gitu kan, aku lupa cross check lagi segala macam gitu kan. Oh gimana? Karena kan customer terima invoice ya langsung bayar gitu kan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang apabila kita sudah pakai sistem harusnya bisa diminimalisir ya. Karena dari kita bisa bikin mastering harga jual, mastering diskon, jadi udah nggak salah-salah lagi dalam kita melakukan inputan harga ya tentunya. Karena biasanya yang salah itu banyaknya sih di harga ya. Cara menyederhanakan gimana pengelolaan invoice dengan Accurate Online ya.
udah pasti Accurate Online itu memang menyediakan fitur ya yang namanya sales invoice atau faktur penjualan itu, yang memang dibuat agar memudahkan kita dalam melakukan proses penagihan kepada customer gitu. Nah, cara otomatisasinya gimana? Banyak cara gitu. Kita bisa, kalau memang itu transaksinya adalah rutinan ya, kita tagih misalnya kayak saya nih gitu kan, ada di jasa gitu, setiap bulan saya akan kirim tagihan gitu kan. Nah, itu saya bisa bikin transaksi yang namanya transaksi recurring gitu. Oh, dalam kontrak saya selama 1 tahun misalnya, setiap bulan saya mesti kirimin invoice nilainya sekian gitu. Itu kalau satu klien. Kalau saya punya 100 klien seperti itu kan, saya mesti buat invoice ya. Apalagi kalau yang hubungannya di bidang pendidikan gitu ya. Kalau pendidikan itu kan setiap bulan ada yang namanya iuran sekolah gitu kan, yang mereka harus kirim kepada seluruh siswanya di waktu yang bersamaan gitu ya. Siswanya ada 500, berarti kan di waktu yang bersamaan dia harus buat tagihan kepada 500 siswa untuk pembayaran sekolahnya. Nah, itu kita bisa pakai fitur recurring di Accurate Online atau juga Memorize Transaction. Ada beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan di Accurate untuk memudahkan kita dalam melakukan input tersebut ya. Dibanding input satu persatu itu akan keriting tangannya, 500 orang misalnya dalam satu waktu yang sama. Lalu yang kedua, kita bisa juga manfaatkan template di Accurate Online ya, karena template itu kita bisa buat lebih dari satu desain aja gitu. Misalnya, untuk anak kelas, misalnya kita ngomonginnya di yang biar lebih make sense lagi, biar gampang dimengerti, kita pakai yang edukasi ya gitu kan. Anak kelas segini pakai template-nya ini, anak kelas ini pakai template-nya gitu. Misalnya SMP sama SMA itu template invoice-nya dibedakan gitu kan. Nah, itu kita bisa lakukan itu di Accurate Online, karena template-nya kita bebas mau buat berapa banyak aja, tinggal kita pilih aja pada saat print out-nya nanti. Yang ketiga, ya tentu saja kita bisa melakukan pelacakan invoice itu secara real time. Kita bisa lihat mana nih siswa-siswa yang belum melakukan pembayaran gitu kan, mana yang udah jatuh tempo, mana yang masih punya tagihan, mana yang sudah over limit misalnya gitu loh. Nah, caranya sudah pasti di Accurate Online sudah disediakan report dari segi piutang tersebut. Kita bisa lihat dari berdasarkan harinya gitu kan, rentan yang 30, 60, 90 itu kita bisa lihat semua di Accurate Online. Memang sudah disajikan laporannya tersebut gitu kan. Jadi kita pantaunya juga lebih gampang dan lebih mudah. Yang keempat, agar lebih efisien lagi dalam penggunaan invoice di Accurate Online, kita bisa manfaatkan fitur email ya. Jadi begitu kita bikin invoice di Accurate Online, itu Accurate Online bisa langsung kirim email ya. Jadi invoice tersebut kita langsung email ya, ada buttonnya atau ada fungsionalnya, itu kita bisa kirim email. Kita tinggal masukin emailnya lalu kita send. Nah, itu akan langsung masuk ke emailnya si customer ya, dan customer bisa langsung melakukan pembayaran begitu menerima invoice tersebut. Yang kelima, supaya kita bisa lebih maksimalkan lagi ya, kita bisa juga set untuk pengingat jatuh tempo gitu. Karena begitu kita login di Accurate, itu bisa ada kegiatan mendatang, mana yang jatuh tempo, dan jatuh temponya kita mau set 3 hari sebelum jatuh tempo kita sudah ada reminder untuk kegiatan mendatang. Nah, itu lebih enak lagi karena dashboardnya bisa kita siapkan sendiri di Accurate Online ya. Jadi tinggal masuk ke Accurate-nya, lalu kita ke menu reminder agar kita bisa diingatkan apa-apa yang memang sudah jatuh tempo, khususnya di bagian AR tersebut ya. Itu tentu saja bisa meminimalisir ya untuk kepatuhan pembayaran customer ya. Ini customer ini belum bayar, jadi dia terbiasa juga. Biasanya nih perusahaan ini akan tagih kita sesuai waktunya gitu kan. Jadi bisa terkontrol juga ya. Itu untuk jaga-jaga apabila ada piutang yang lama gitu kan dilunasi oleh customer kita. Yang keenam, yang kita bisa lakukan untuk memaksimalkan fitur sales invoice di Accurate Online, yaitu integrasi dengan sistem pembayaran ya. Kalau tadi kan kita baru di sisi sales invoice-nya aja, baru dari sisi penagihan aja. Lalu kan perlu input Pak ya, penerimaan uangnya gitu kan. Itu juga pas satu persatu enggak. Itu ada beberapa add-ons yang memang sudah bekerja sama dengan Accurate Online ya, dan bisa kita berlangganan untuk add-ons tersebut ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke pengaturan, ada di Accurate Store. Nah, itu ada beberapa add-ons yang memang sudah menjanjikan metode pembayarannya. Jadi begitu mereka lakukan pembayaran di Accurate Online-nya juga akan otomatis terlunasi. Jadi tidak akan ada piutang outstanding lagi. Kalau tadi kita cerita tentang tips memanfaatkan fiturnya di Accurate Online itu seperti apa, nah sekarang tips mengelolanya ya, tips mengelola invoice ini
biar lebih efisien itu ya. Yang pertama udah pasti konsistensi dalam melakukan input data gitu ya. Oh begitu kita tahu dapat orderan, begitu udah kirim barang misalnya, langsung cepet-cepet kita buatkan invoice ya. Jangan sampai lupa atau terlambat gitu kan, karena itu mempengaruhi cash flow kita juga nanti. Misalnya barangnya udah dikirim kok invoice-nya belum dikirim gitu kan. Atau bisa juga dibuat aturan kirim barang itu beserta dengan kirim invoice, jadi sekalian satu cek. Jadi begitu barang kirim input DO, lalu kita juga akan creating invoice, bikin sales invoice-nya agar dikirimkan bersamaan dilakukanlah pembayaran. Karena kalau nggak kayak gitu takutnya lupa gitu. Misalnya kita, Bu kemarin aku ada kirim barang ini kok belum dibayar ya. Oh mana invoice-nya aja belum diterima. Mah udah itu udah miss beberapa waktu gitu kan. Oh iya kelupaan misalnya gitu. Ada pengiriman barang yang masih belum dibuatkan invoice-nya. Itu salah satu yang mesti kita pantau terus. Delivery order mana yang masih outstanding yang belum kita buatkan invoice-nya. Yang kedua, bisa juga menggunakan rutinan ya. Biasanya kan kalau beberapa customer atau vendor punya jadwal pembayarannya, misalnya setiap Rabu atau setiap Jumat gitu kan. Nah jadi setiap Rabu tuh dia akan buatkan semua invoice dan tagih ke customer. Misalnya setiap Jumat dia kebalikannya, dia akan melakukan pembayaran ke vendor. Nah kerutinan itu juga bisa diterapkan gitu kan di perusahaan bapak ibu, tergantung balik lagi enaknya yang mana. Dengan rutinan seperti itu tentu saja meminimalisir hal-hal yang tadi ya kayak kelewat segala macam, karena udah ada tanggal rutin kapan mereka harus membuat invoice dan mengirimkannya. Yang ketiga, udah pasti latih SDM gitu ya. Pelatihan SDM adalah untuk membiasakan SDM bapak ibu untuk ya tadi ya patuh dalam membuat invoice, tidak malas-malasan, untuk mengeceknya juga rajin gitu kan. Pastikan mereka juga bantu kita untuk kontrol. Jadi bukan tipikal yang kayak kita suruh dulu baru mereka akan kerja. Latih mereka untuk bisa tersentuh lah. Maksudnya ini ada pengiriman barang yang belum kita buatkan invoice-nya, segera dibuat gitu loh. Ini harusnya ada invoice yang sudah dibayarkan, udah outstanding tapi belum dibayarkan, bantu follow up ke customer. Nah hal-hal itu yang perlu kita latih juga SDM. Karena kembali lagi, sistem tanpa SDM yang mumpuni juga akan sama saja hasilnya. Yang terakhir, gunakanlah laporan keuangan yang sudah disajikan oleh Accurate Online secara otomatis. Banyak sekali laporan yang bisa dimanfaatkan, mulai dari piutang jatuh tempo gitu kan, laporan umur piutang gitu kan. Nah, report-report seperti itu yang nantinya gitu kan mampu membuat kita di sisi manajemen mengambil keputusan. Misalnya, kok si A bikin invoice-nya ini lama ya dia payment-nya, apakah tipikal customer seperti ini gitu kan. Nah dengan tipikal customer seperti ini kita mesti lakukan apa gitu kan, apa yang mesti kita sesuaikan. Ini tipikal dia nih bayarnya lama nih gitu kan, susah ditagih nih gitu. Apakah kita bisa limitasi piutangnya dia gitu ya. Kalau udah maksimal misalnya 100 juta udah nggak bisa order, kamu harus pesen dulu gitu kan gitu ya. Kembali lagi nanti hal-hal seperti itu bisa jadi kesepakatan bersama juga gitu kan. Tapi dengan memanfaatkan report tersebut tentunya memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya di bidang piutang tadi. Kesimpulannya, pengoptimalan sales invoice itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan bisnis Anda gitu. Apabila invoice tidak dikontrol, banyak piutang yang bisa jadi tidak terbayarkan karena kita telat tagih gitu kan, atau kita kelupaan gitu, udah lama outstanding, tiba-tiba PIC yang customer kita ganti, saya nggak tahu tuh tagihannya kemana segala macam gitu kan. Banyak sekali pengalaman saya juga hal-hal seperti itu terjadi di perusahaan gitu, dan nilainya juga tidak sedikit ya gitu kan. Apakah invoice ini sudah dibayarkan? Kalau sudah dibayarkan, minta bukti bayarnya biar kita input di akurat gitu. Khawatirnya si customer itu sudah bayar tapi uangnya nggak masuk gitu kan, takutnya ada fraud gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu hal yang mesti kita maksimalkan dalam penggunaan modul sales invoice di Accurate Online ya. Jadi fitur itu sangat membantu bisnis Anda dalam berkembang. Dan fitur itu juga apabila tidak dikontrol secara baik, itu bisa juga akan menjadi sebuah kendala perusahaan Bapak Ibu untuk berkembang ke depannya. Nah, itulah sedikit tips dan trik dari SAC untuk memaksimalkan penggunaan sales invoice atau pembuatan sales invoice di Accurate Online. Hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan, tips-tips apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan ke depannya. Oke? Kalau dari Sobat SAC ada yang mau request video, mau membahas modul atau case tertentu, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini ya. Dan saya ingatkan kembali untuk subscribe channel Seto Accurate Consultants agar tetap update untuk video-video terbaru kita.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.